Ruang Dewa Bela Diri, bab 686 sampai dengan 690. Bab 686 dia akan menerobos. Bukan berarti dia bisa membunuh ratusan ribu bandit serigala darah sendirian. Bahkan dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk mencapai level seperti itu. Mungkin hanya seorang master di alam transenden yang bisa mewujudkan kemungkinan seperti itu. Namun, meskipun ia tidak bisa menghancurkan ratusan ribu bandit serigala darah ini, setidaknya ia bisa lolos. Bahkan penguasa istana penghancur jiwa pun tak mampu menahannya. Ia tak menyangka ratusan ribu bandit serigala darah ini akan lebih mengerikan daripada penguasa istana penghancur jiwa. Tidak peduli apapun situasinya, dia yakin bisa melarikan diri. Jadi tentu saja tidak perlu gugup. Hehehe, apa kalian mau mengeroyokku? Sejak kapan kalian, orang-orang yang mengaku dari sekte terkenal dan jujur, belajar mengeroyokku? Sebuah suara arogan datang dari langit, dan suara berdarah lainnya pun terdengar. Ternyata itu adalah seorang resi agung lainnya, dan aura di tubuhnya hampir sekuat Yao Buping. Ia tampak seperti pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah merah darah dan rambut panjang merah darah yang berkibar tertiup angin. Ia muncul di hadapan semua orang dengan sangat mencolok, memegang pedang panjang berlumuran darah. Tak seorang pun tahu berapa banyak orang yang telah ia bunuh. Raut wajah semua orang tiba-tiba berubah. Penguasa darah saja sudah cukup membuat mereka tak berdaya. Belum lagi ada seorang guru besar yang tak kalah hebat dari Yao Buping. Dua orang ini bisa menghabisi mereka semua. Banyak orang meratap dalam hati, bahwa dengan adanya kedua orang ini, mereka tidak mempunyai harapan sama sekali. Seseorang telah mengenali pemuda ini. Dia tak lain adalah wakil komandan Blood Wolf Bandits, Bloodsa. Dibandingkan dengan Blood Lord yang sudah terkenal, reputasi Bloodsa tak kalah bergengsi. Terlebih lagi, dia lebih suka menyiksa dan membunuh lawan-lawannya. Reputasinya bahkan lebih buruk daripada Blood Lord. Serahkan orang ini padaku, dan aku serahkan penguasa darah padamu. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Semua orang mendongak dan melihat Ye Xiwen, yang muncul di belakang mereka tanpa mereka sadari. Banyak yang sedikit tertekan saat ini. Bahkan jika seorang sage agung datang, itu akan sia-sia. Terlebih lagi, kau, seorang sage agung setengah langkah, ingin menghentikan pembunuh darah yang terkenal kejam ini. Bukankah itu fantasi? Itu adalah pertarungan yang sama sekali tidak setara. Blood Kill, yang berada di tahap akhir Great Sage, bahkan bisa membunuh Ye Xiwen, yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Great Sage, hanya dengan satu jari. Namun, tidak seperti yang lain. Yao Buping dan Tian Butong sama-sama menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Berbeda dengan yang lain, mereka berdua menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Gong Yang Yongfeng, juga mendiang resi agung, dipukuli sampai mati olehnya. Dengan kata lain, meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan seorang sage agung tahap akhir, dia pasti memiliki kekuatan untuk menahannya. Bagi lembah Raja Obat, yang sudah berada dalam situasi yang sangat sulit, sudah sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi penguasa darah ini, apalagi pembunuh darah yang sama kuatnya. Jika tak ada yang bisa menahan pembunuhan berdarah, maka mereka pasti akan menghadapi pembantaian sepihak, tanpa ada ruang untuk melawan. Para bandit serigala darah tidak memiliki banyak Sein Agung, tetapi bagi para master tingkat ini, kemenangan tidak bergantung pada jumlah. Ketika keempat Sein Agung menghadapi penguasa darah, peluang mereka untuk menang praktis tidak ada. Namun kini mereka hanya bisa berjuang sampai mati demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Saat ini, jika seseorang bersedia keluar dan menunda pembunuh darah, tentu saja itu yang terbaik, dan akan lebih baik jika mereka bisa menundanya selama mungkin. Jika mereka bisa menundanya sampai mereka membunuh penguasa darah, maka krisis di lembah Raja Obat akan benar-benar terselesaikan. Hanya kamu, Suesa memiringkan kepalanya dan menatap Ye Xiwen dengan senyum kejam yang tak terbayangkan. Sepertinya aku belum lama berada di dunia ini. Apa ada yang lupa reputasiku? Sambil berbicara, Suesa bergerak. Sosoknya melesat menembus langit dan langsung muncul di hadapan Ye Xiwen. Ia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang, menyemburkan gelombang darah yang dahsyat.
Pedang panjang itu telah mencapai Ye Xiwen, dan hendak membelahnya menjadi dua. Ye Xiwen bergerak, mengangkat tangannya, dan seluruh lengannya berubah menjadi pedang Tao, melesat maju untuk menghadapi pedang itu. Pedang pemakaman langit, teriakan nyaring terdengar, disertai semburan cahaya keemasan ilahi yang menyapu dan bertabrakan hebat dengan gelombang darah yang melonjak. Ledakan, tabrakan ini secara langsung menciptakan retakan besar di kehampaan, dan dengan titik tabrakan sebagai pusatnya, retakan itu menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Dalam siklon tak berujung, sosok Ye Xiwen mundur puluhan kaki sebelum akhirnya berhenti. Dalam tabrakan sebelumnya, perbedaan kekuatan langsung terlihat. Jelas bahwa tingkat kultivasi Ye Xiwen memiliki perbedaan yang cukup besar. Namun, meskipun begitu, itu cukup mengejutkan semua orang di lembah Yaowang. Mereka tidak pernah menyangka Ye Xiwen, yang hanya setengah langkah lagi untuk menjadi seorang bijak agung, benar-benar mampu menghentikan Suesa. Lagi pula, dia adalah seorang master yang menakutkan di tahap akhir Sage Agung. Bahkan jika Yao Buping bertemu dengannya, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia pasti bisa membunuh orang yang begitu menakutkan. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Yao Buping membiarkan Ye Xiwen duduk di kursi sebelumnya. Bukan karena Yao Buping melakukan kesalahan, tetapi karena Ye Xiwen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ia tidak hanya memiliki jenis api dan yang berbeda, tetapi juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan Sang Bijak Agung. Meskipun mereka semua sangat terkejut bahwa seorang Sage Agung setengah langkah tidak mungkin memiliki kekuatan mengerikan yang sebanding dengan seorang Sage Agung, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Tentu saja, mereka berharap kekuatan Ye Xiwen akan menjadi sekuat mungkin. Di sisi lain, Suesa, yang awalnya hanya bercanda, juga menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Awalnya, ia seperti sedang menggoda semut dan sama sekali tidak menanggapi Ye Xiwen dengan serius. Ia hanyalah seorang Santo Agung setengah langkah. Dalam benaknya, apa bedanya ia dengan seekor semut? Namun, siapa sangka semut ini memberinya kejutan yang berbeda. Ini mungkin bukan semut biasa. Pasti ada sesuatu yang berbeda darinya, yang membangkitkan minatnya. Tapi itu hanya rasa ingin tahu. Soal pertarungan yang adil, itu sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehnya. Serangan barusan membuatnya sadar bahwa meskipun semut di depannya luar biasa kuat, masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan dirinya sendiri yang telah memasuki tahap akhir Great Sage. Setelah menunjukkan ketertarikannya, wajahnya justru menunjukkan sedikit kekejaman. Yang paling ia sukai adalah memaksa mangsanya ke dalam situasi putus asa lalu mengagumi ekspresi putus asa mereka, seperti yang terjadi di lembah Raja Obat sekarang. Namun, yang tidak dia duga adalah Ye Xiwen, yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak berhenti, tetapi terus menyerangnya secara langsung. Hampir di saat terdesak, ia menyerang dan membunuh. Ketegasannya sungguh mengesankan, menarik sekali. Coba kulihat apa bedanya denganmu, seekor semut. Hahaha. Suesa tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba bergegas menghampiri Ye Xiwen untuk bertarung. Kedua belah pihak terus bertabrakan di kehampaan. Kemanapun mereka lewat, baik murid-murid lembah Raja Obat maupun para prajurit bandit Serigala Darah, mereka semua hancur berkeping-keping. Pertarungan antara keduanya bagaikan dua bintang raksasa yang bertabrakan di langit. Gelombang kejut dahsyat yang dihasilkan oleh tabrakan itu mampu membuat banyak orang putus asa. Dalam kehampaan, Ye Xiwen dipukul mundur berkali-kali, tetapi ia terus menyerang dengan gigih. Ia terhempas berkali-kali, dan muntah darah. Tetapi dalam sekejap mata ia kembali bertarung dengan Suesa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Murid-murid lembah Raja Pengobatan yang tak terhitung jumlahnya sangat mengagumi Ye Xiwen. Apapun pendapat mereka tentang Ye Xiwen sebelumnya, mereka tak bisa tidak mengaguminya dalam hati. Mereka tak akan pernah bisa melakukan itu. Mereka juga bisa melihat bahwa kekuatan Ye Xiwen jelas tidak sebaik Suesa, tetapi ia masih terus menyerang, sesuatu yang tak bisa dilakukan orang biasa. Banyak orang yang terhibur ketika melihat Ye Xiwen bertarung. Master Long bertarung melawan Sage Agung di level Sage Agung setengah langkah. Jadi bagaimana mungkin mereka mengecewakannya? Terutama Tian Butong, Yao Buping, dan yang lainnya.
Mereka langsung menyerbu Suezun. Dibandingkan dengan Suesa, Suezun, yang telah memasuki tahap minor Sage Agung, lebih seperti gunung, berdiri di depan mereka. Mereka sama sekali tidak dapat melewatinya, yang membuat orang putus asa, tetapi mereka harus melewatinya. Dengan hancurnya seluruh formasi pelindung sekte, bandit serigala darah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit, menyebarkan api peperangan ke seluruh lembah Raja Obat. Terdengar teriakan pembunuhan di mana-mana, dan para murid lembah Raja Obat dan bandit serigala darah saling bertarung. Para bandit serigala darah ingin menghancurkan lembah Raja Obat, sementara para murid lembah Raja Obat ingin berjuang untuk bertahan hidup. Kedua belah pihak bertekad untuk bertarung sampai mati, tanpa menyisakan ruang untuk manuver. Di langit, pertempuran di dua medan perang paling sengit. Yang satu tentu saja pertempuran antara Suezun dan Yao Buping, Tian Butong, dan lainnya. Dan yang lainnya adalah pertempuran antara Ye Siwen dan Suesa. Meskipun pertempuran antara keduanya tidak bisa dianggap seimbang, status pertempuran kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Mereka bertempur hingga ke langit berbintang. Formasi besar yang dibentuk oleh bandit serigala darah berubah menjadi debu setelah pertarungan antara keduanya. Mereka tidak mampu menghentikan sisa-sisa pertempuran tingkat Sage Agung. Tak lama kemudian Suesa pun menemukan satu hal yang sangat penting, yakni, tak peduli bagaimana ia memukul Ye Siwen, sekalipun ia memukulinya hingga muntah darah, Ye Siwen akan menerkamnya lagi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ia seperti kecoa yang tidak bisa mati, membuat orang merasa sakit dan tidak nyaman, tetapi tidak dapat dibunuh. Namun, Suesa kemudian memikirkan alasannya. Mungkinkah orang ini memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa? Memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar. Karena bisa dibilang ia hidup di ujung tanduk setiap hari, dan ia sangat mementingkan keselamatan hidupnya. Jika ia memiliki kemampuan penyembuhan yang begitu kuat, keselamatannya akan jauh lebih terjamin. Nak, asal kau menyerahkan kemampuan penyembuhanmu, aku bisa mengampuni nyawamu dan menjadikanmu budakku. Teriak Suesa, hanya kamu. Ye Siwen sempat terhempas, tetapi tatapannya tak berkedip sama sekali. Semangat juangnya semakin membara, dan auranya terus meninggi. Ia hampir menembus batas. Bab 687 setengah langkah Sein Agung tahap akhir. Ye Siwen, sekarang hanya ingin berteriak kegirangan. Seluruh kekuatan di tubuhnya mendidih, seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan mengalir di dalam tubuhnya. Ia akhirnya mencapai titik kesuksesan, dan ia hanya perlu satu langkah lagi untuk melangkah ke tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Baginya, pertarungan terakhir dengan Gongyang Yongfeng sangat disayangkan. Ia hanya tinggal sedikit lagi, hanya sedikit lagi, untuk mencapai tahap akhir petapa agung setengah langkah. Namun, pada akhirnya, ia masih belum mencapai tahap akhir petapa agung setengah langkah. Tanpa mencapai tahap akhir petapa agung setengah langkah, ia tidak akan mampu bersaing dengan petapa agung tahap akhir. Rasanya seperti saat Anda hendak berlari, tetapi rem tiba-tiba menghentikan Anda. Perasaan ini membuat Anda begitu tertekan hingga ingin muntah darah. Namun, tak ada cara lain. Bahkan lawannya, Gongyang Yongfeng, telah dikalahkan olehnya. Meskipun enggan, ia tak punya pilihan lain. Awalnya, ia ingin menunggu hingga kembali ke Akademi Zhenwu, mengasingkan diri, dan berusaha mencapai tahap akhir petapa agung setengah langkah. Namun kini ada kesempatan lain di hadapannya, yaitu Bloodkill. Dibandingkan dengan Gongyang Yongfeng di awal, Bloodkill ini bahkan lebih kuat. Bahkan di antara para Great Sage terdahulu, ia dianggap sebagai seorang master. Karena itulah Ye Siwen mengusulkan untuk menantang Suesa dalam duel. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk menunda Suesa, dan di sisi lain, ia ingin menggunakan Suesa untuk mengasah dirinya dan memungkinkan dirinya menembus tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Jika ada yang tahu tentang ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Gongyang Yongfeng adalah pengecualian kecil. Meskipun ia seorang tokoh terkenal, ia sudah tua dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya, Ye Siwen hanya berhasil melemahkan Gongyang Yongfeng, menguras darah dan ki-nya hingga ia meninggal. Namun, ia tidak membunuh Gongyang Yongfeng. Terlebih lagi,
Pembunuh darah ini bahkan lebih kuat daripada Gongyang Yongfeng. Bagi orang biasa, mencoba menggunakannya untuk menerobos sama saja dengan mencari kematian, dan mereka akan dibunuh olehnya hanya dengan satu jari. Hanya kamu, Ye Xiwen menjawab dengan dingin. Semangat juang di matanya menjadi semakin ganas dan membara, seolah-olah bintang-bintang lahir dan hancur di dalamnya. Auranya juga meningkat sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, auranya mencapai puncak tahap tengah Sage Agung setengah langkah. Ia akhirnya mencapai titik ini lagi, hanya sedikit lagi dari tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Berhenti bicara omong kosong, kalau kau cukup berani, bunuh saja aku dan ambillah. Ye Xiwen mengatakan ini, tetapi langkahnya tidak berhenti sama sekali. Dengan hentakan tiba-tiba, ia melesat keluar, berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu Suesa. Pertempuran antara kedua belah pihak telah mencapai alam semesta berbintang. Momentum mengerikan itu merobek ruang. Sepasang sayap emas muncul di belakang Ye Xiwen, dan dalam sekejap ia muncul di hadapan Suesa. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan dengan cahaya pedang yang tak terbayangkan, dia menebas ke arahnya. Cepat sekali, ekspresi ceria di wajah Suesa akhirnya menghilang. Keterkejutan terpancar di mata merah darahnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kecepatan Ye Xiwen yang luar biasa. Bahkan Master Istana Penghancur Jiwa pun tak mampu mengejarnya. Akhirnya ia membiarkannya lolos. Dia adalah seorang Master Saint Realm, bahkan lebih kuat dari Blood Lord, apalagi Blood Killer. Keduanya jelas tidak berada di level yang sama. Bisa dibayangkan betapa cepatnya Ye Xiwen. Dalam sekejap mata, Ye Xiwen sudah menyerangnya, dan energi pedang yang tajam melesat ke arahnya. Bang! Terdengar suara keras, seperti dentingan logam, dan gelombang kejut dahsyat menyapu dari tengah tempat itu. Dua energi pedang tajam tiba-tiba bertabrakan di udara. Ini adalah konfrontasi antara dua gaya pedang. Di saat kritis itu, Suesa akhirnya berhasil menangkis serangan Ye Xiwen. Ia tak kuasa menahan rasa dingin di punggungnya. Jika ia tidak berhati-hati dan waspada tadi, ia pasti sudah benar-benar jatuh ke dalam perangkap semut ini. Namun, sebelum ia sempat berpikir, serangan Ye Xiwen datang lagi, berubah menjadi bola cahaya keemasan dan menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di belakang Suesa, dan pedang lain melesat melintasi langit, menyambar bagai kilat. Kapan? 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 Titik-titik-titik. Ledakan, ledakan, ledakan. Jangkauan pertarungan mereka semakin luas, dan Ye Xiwen bukan lagi tipe orang yang akan bertarung sampai mati. Sebaliknya, ia menggunakan kecepatan terbaiknya. Pepatah bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan seni bela diri di dunia adalah dengan menjadi cepat ditunjukkan dengan kuat pada Ye Xiwen. Kekuatan Suesa jauh lebih kuat dari Ye Xiwen, tetapi dia tidak memiliki cara untuk membunuh Ye Xiwen karena kecepatan Ye Xiwen terlalu cepat. Begitu cepatnya bahkan dia sulit untuk menangkapnya. Terutama selama pertempuran, Ye Xiwen tak segan-segan mengerahkan energi sejatinya, terus-menerus mendesak sayap angin dan guntur di belakangnya untuk meledak dengan kekuatan angin dan guntur, yang menghantam tubuh Suesa dengan keras. Meskipun tidak menyebabkan kerusakan serius pada Suesa, tetap saja membuatnya tampak sengsara. Raung! Suesa meraung dengan marah, mengguncang ke segala arah. Ia sangat marah. Ia tak pernah menyangka akan dipermalukan oleh seekor semut yang bahkan tak dianggapnya serius. Gelombang berwarna darah di tubuhnya semakin bergejolak, dan aura berdarah langsung menyebar melingkar. Sungguh mengerikan. Setiap lingkaran gelombang darah bercampur dengan jeritan dan ratapan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah orang-orang yang ia bunuh. Ia menarik keluar jiwa-jiwa yang penuh dendam dan kemudian melatih mereka dalam seni bela dirinya. Ada begitu banyak jiwa yang pendendam, entah ratusan ribu atau jutaan jumlahnya. Dia benar-benar membunuh orang seperti orang gila. Pantas saja ada rumor yang mengatakan dia suka menyiksa dan membunuh orang sampai mati. Pikirannya sudah kacau. Hingga kini, mereka yang telah dibantainya telah menjadi pembantunya, membuat seni bela dirinya semakin mengerikan. Lingkaran jiwa-jiwa yang penuh kebencian menyapu, melahap semua yang mereka temui dan menghancurkannya berkeping-keping. Sungguh mengerikan. Terkejut, Ye Xiwen juga terkena.
Ratusan jiwa pendendam merayapi sekujur tubuhnya. Mereka adalah jiwa-jiwa pendendam tua yang telah mati entah berapa tahun. Mereka sangat ganas. Mereka telah diberi makan darah oleh Suesa selama bertahun-tahun dan telah lama menjadi hantu jahat. Hah, Ye Xiwen meraung. Dan keilahian emas di tubuhnya langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Setiap tetes keilahian emas bagaikan dewa yang sedang bernyanyi di dalamnya. Entah berapa banyak keilahian dewa yang menyatu di dalamnya. Pada saat ini, mereka dibangkitkan dan bertransformasi menjadi dewa-dewa dengan berbagai warna. Semuanya adalah berbagai monster dan dewa. Rasanya seperti dewa yang dibangkitkan dan menguasai dunia. Jiwa-jiwa yang penuh dendam itu diciptakan oleh kekuatan yin yang paling kuat antara langit dan bumi, dan tercemar oleh darah. Yang paling mereka takuti adalah kekuatan yang paling kuat dan paling kuat, dan keilahian kebetulan adalah kekuatan semacam itu. Hanya dalam sekejap mata, ia dibunuh oleh dewa yang telah bertransformasi menjadi dewa. Namun, hanya dalam waktu sesingkat itu. Dan itu sudah cukup. Bloodkill telah memanfaatkan kesempatan ini dan menerkamnya. Ketika para master bertarung, hasilnya hanya masalah waktu. Dalam waktu sesingkat itu, hasil pertarungan dapat ditentukan. Klang, pedang berwarna darah itu tiba-tiba berkilat darah dan menebas langsung. Ye Xiwen tak bisa menghindarinya. Lautan darah telah menyegel area di sekitarnya. Di alam semesta, terlepas dari atas, bawah, kiri, atau kanan, semuanya terhalang, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Pergi sana, teriak Suesa dingin. Wajahnya agak garang. Ia dulu sangat sombong, tapi sekarang ia dipermalukan oleh seekor semut yang tak pernah ia pandang rendah. Ia sangat tertekan. Sekarang saya akhirnya mempunyai kesempatan untuk membunuh semut ini di tempat untuk melampiaskan kebencian saya. Boom, Ye Xiwen mengangkat pedangnya untuk menangkis. Dan kekuatan mengerikan Bloodkill turun tanpa ampun. Kekuatan mengerikan itu membuat tubuh dominan seperti Ye Xiwen setengah jongkok, dan ia pun hancur total. Ini karena ia memiliki tubuh dominan untuk melindunginya. Jika itu orang biasa, ia pasti sudah hancur sejak lama. Bukan berarti Tyrant Body tidak bagus. Sebaliknya, jika bukan karena Tyrant Body, Ye Xiwen pasti sudah dihantam sampai mati di tempat. Namun, wilayah kekuasaannya terlalu jauh tertinggal dari Bloodkill. Bahkan jika dia satu level lebih dekat, hasilnya tidak akan seperti ini. Namun kekuatan Bloodkill bagaikan ombak, menghancurkan dalam gelombang, mencoba menghancurkan seluruh pertahanan Ye Xiwen. Mata Ye Xiwen merah padam, dan semangat juangnya membara, seolah hendak membakar langit dan bumi. Keilahian emas di tubuhnya juga tersapu gelombang, berusaha menahan kekuatan penghancur gelombang darah ini. Dua kekuatan gila saling menghancurkan dan bertabrakan liar di sekitar Ye Xiwen. Guan Renjing dalam tubuh Ye Xiwen bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, dan galaksi yang terbentuk juga berputar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Perlu diketahui bahwa galaksi yang dibentuk oleh Ye Xiwen dalam tubuhnya dengan Guan Renjing didasarkan pada galaksi sungguhan di alam semesta, sehingga pada hari kerja, operasi seluruh galaksi dapat dikatakan cukup lambat. Operasi di dalam galaksi masih cepat, tetapi rotasi seluruh galaksi sulit dideteksi dengan mata telanjang. Hanya sedikit, rasanya seperti perubahan ribuan tahun dalam sekejap mata di alam semesta. Namun kini ia berlari dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, yang menunjukkan betapa gila dan mengerikannya Guan Renjing saat ini. Ye Xiwen sudah berusaha sekuat tenaga. Sel-sel di tubuhnya runtuh satu persatu, tetapi mereka diperbaiki oleh teknik generasi Tianhuang. Ah, teriak Ye Xiwen lantang, dan momentum yang telah mencapai puncaknya di tubuhnya akhirnya menembus dan naik dengan liar. Langsung dari tahap tengah Half Step Grid Sage ke tahap akhir Half Step Grid Sage. Boom, pedang darah yang hendak menebas bahu Ye Xiwen terpental dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan hentakannya hampir mematahkan mulut harimau Suesa. Ia hanya menatap Ye Xiwen, yang momentumnya meningkat, dengan wajah penuh keheranan. Dia benar-benar berhasil. Ia tak menyangka Ye Xiwen benar-benar membuat terobosan di momen paling kritis ini. Terobosannya ini berarti ia telah menjadi batu asah bagi orang lain untuk mengasah diri. Bagaimana mungkin dia menjadi batu sandungan? Dia masih tak percaya. Bab 688 mengalahkanmu.
Kalau sebelumnya ada yang mengatakan kepadanya bahwa ia akan dijadikan batu asah, ia tidak akan mempercayainya. Apa itu batu asah? Batu asah digunakan untuk mengasah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kekuatan lawan jauh lebih rendah daripadanya. Jika tidak, tidak ada gunanya mengasah pisau. Tapi jika kekuatanmu tidak sebaik dia, kemungkinanmu untuk menjadi lawannya pun semakin kecil. Dia mungkin bisa membunuh seseorang hanya dengan satu tamparan. Perbedaan kekuatan antara Grid Sage tingkat menengah dan Grid Sage tingkat akhir begitu besar hingga tak terbayangkan. Grid Sage tingkat menengah mustahil bisa menjadi lawannya. Dia langsung dihancurkan olehnya. Karena dia bukanlah seorang Grid Sage biasa yang berada pada tahap akhir. Dan hal semacam ini tidak akan pernah terjadi padanya. Namun, kini hal semacam ini benar-benar terjadi. Ye Xiwen benar-benar menggunakannya sebagai batu asah untuk mengasah ketajamannya. Dan ia benar-benar mencapai terobosan. Baginya, ini sungguh sebuah keajaiban. Ini tidak mungkin. Suesa tidak percaya dan sama sekali tidak percaya. Padahal, kalau dia benar-benar seorang Grid Sage tingkat menengah biasa, dan kamu ingin memanfaatkannya untuk mengasah dirimu dan menerobos ke tahap akhir Grid Sage, maka itu akan menjadi jalan buntu, dan kamu akan dipukuli sampai mati olehnya hanya dalam beberapa gerakan. Namun, Ye Xiwen memiliki teknik generasi Phoenix Surgawi, yang merupakan alasan mendasar mengapa ia berani menerobos dalam pertempuran dan berani menggunakan pembunuhan darah sebagai batu asah. Orang biasa tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuatan seperti itu. Dia hanya butuh satu napas untuk menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya. Jadi dia bisa bertindak gegabah. Jika dia tidak memiliki teknik generasi Phoenix Surgawi, dia pasti sudah dipukuli sampai mati. Bahkan dengan tubuhnya yang dominan. Momentum Ye Xiwen terus menanjak, dan semangat juang di matanya semakin membara. Giliranmu, kata Ye Xiwen perlahan. Setelah mencapai tahap akhir Sage Agung setengah langkah, ia merasakan seluruh kekuatan tubuhnya berubah drastis. Ia merasakan arus hangat mengalir di sekujur tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, perbedaannya bagaikan langit dan bumi, dan sungguh tak tertandingi. Ia juga bisa merasakan bahwa tubuh tirannya telah mencapai puncak tingkat ke-7. Selama ia berhasil menembus tingkat Sage Agung, kemungkinan besar ia akan benar-benar memasuki tingkat ke-8. Pada saat itu, tubuh fisiknya akan mengalami transformasi dahsyat lainnya, sebuah perbedaan mendasar. Meskipun belum mencapai puncaknya, kondisinya akan sangat berbeda saat itu. Sudah lama sejak ia mencapai terobosan dalam teknik tubuh dominan. Lagi pula, secara relatif, teknik tubuh dominan miliknya sudah cukup mengerikan. Setiap level merupakan perubahan kualitatif. Bukan sekadar perubahan intensitas yang disebabkan oleh lonjakan kekuatan, melainkan perubahan kualitatif yang nyata. Dulu dia pernah bertarung sengit dengan tubuh Titan, namun kini tubuh asli Dewa Barbar yang dulunya setenar tubuh Titan itu hancur berkeping-keping olehnya. Itu cukup untuk membuktikan dominasinya dalam pertarungan jarak dekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia bisa merasakan bahwa begitu tubuh tirannya dikultivasikan hingga mencapai kondisi puncaknya, benar-benar membentuk tubuh tiran, ia mungkin mampu mencabik-cabik bahkan dewa dan iblis. Tubuh tiran ini, yang telah ia tingkatkan sendiri, bahkan lebih kuat daripada aslinya. Namun, semua ini harus menunggu ujian waktu. Boom! Dengan suara ledakan udara yang dahsyat, Ye Xiwen bergerak, dan tubuhnya langsung menghancurkan partikel udara yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dahsyat itu menghasilkan suara ledakan yang tak terbayangkan, dan meledak dalam sekejap, menyerbu di depan Suesa. Sebilah pedang dao muncul di tangan Ye Xiwen. Pedang itu adalah pedang dao sejati yang dipadatkan dari ilmu pedangnya sendiri. Meskipun didasarkan pada ilmu pedang lelaki tua itu, di tangan Ye Xiwen, pedang itu selalu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Seluruh pedang Tao itu menyambar bagaikan petir, merobek langit. Itu sangat mengerikan. Bang! Suesa mengangkat pedangnya untuk menangkis. Kecepatan Ye Xiwen bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia tidak melebarkan sayap iblisnya, tetapi kecepatan tubuhnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini, kekuatan menyeluruhnya mencapai terobosan yang tak terbayangkan, yang hampir membuat Suesa tak berdaya.
Bisa dibayangkan setelah sayap iblis terbentang, kecepatannya akan meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Jika ia diburu oleh penguasa aula penghancur jiwa lagi kali ini, ia tak akan pernah seperti terakhir kali, di mana ia terluka parah di saat-saat terakhir dan hampir mati di tempat. Awalnya, Suesa merasa kekuatan Ye Xiwen sudah sangat mengerikan. Setiap kali ia bertarung melawan Ye Xiwen, ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagi seorang sage agung setengah langkah tingkat menengah, hal itu sudah sangat mengerikan. Ia tahu bahwa tidak hanya ada jarak 4 alam antara dirinya dan dirinya sendiri, seorang sage agung tingkat akhir. Tetapi yang terpenting, ada juga ambang batas sage agung di antara keduanya. Dia benar-benar merasa terancam. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya jika dia dibiarkan tumbuh dewasa. Kini ia merasa tebakannya benar. Setiap kali ia tumbuh, kekuatannya pun tumbuh pesat. Kini, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Pedang ini seperti menghancurkan kekuatan seluruh Gunung Tai. Kekuatan yang mengerikan itu merobek otot-otot pergelangan tangannya, dan buku-buku jarinya hancur dalam sekejap, dengan darah mengalir kemana-mana. Dia terluka. Benar-benar terluka. Ini pertama kalinya dia terluka sejak mereka berdua bertarung. Sebelumnya, Ye Xiwen terus-menerus dihempaskan olehnya, dan dia terus memuntahkan darah dan esensi dalam jumlah besar, seolah-olah itu gratis, yang membuatnya merasa sangat segar. Ya, begitulah. Dia membunuh musuh dengan kejam. Semakin keras kepala musuhnya, semakin besar keinginannya untuk membunuhnya. Hanya dengan membunuh musuh dengan kejam, dia bisa merasakan keberadaannya sendiri. Namun kini, situasinya telah berbalik sepenuhnya. Bukan hanya Ye Xiwen yang terluka dalam tabrakan ini, tetapi ia sendiri yang terluka. Meski hanya luka ringan, itu merupakan sinyal kuat baginya. Sinyal bahwa situasi akan segera berbalik. Pemuda di hadapannya bukan lagi sosok yang bisa ia kalahkan sesuka hati. Dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, selain daya tahan dan kegigihannya, pemuda ini tak punya kualitas lain yang bisa ia pamerkan. Namun kini, ia menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat. Dia berhasil, tapi dia hanya mencapai tahap akhir dari half step Great Sage. Apa dia begitu menakutkan? Jika seseorang pernah mengatakan ini sebelumnya, dia pasti tidak akan mempercayainya dan berpikir orang itu hanya omong kosong. Tapi sekarang dia mempercayainya dan berpikir bahwa memang ada orang seperti itu di dunia. Selanjutnya giliranku. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ye Xiwen mencibir. Sosoknya langsung merobek langit. Lalu ia menerjang lagi, menebas dengan pedang lainnya. Energi pedang yang dahsyat itu hampir menghancurkan alam semesta, dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berubah menjadi bubuk setelah terkena energi pedang ini. Ledakan, energi pedang jatuh ke tubuh Suesa, dan awan jamur yang spektakuler muncul. Kekuatan mengerikan mendidih di dalamnya, menyapu badai energi yang tak terbayangkan. Suesa terhuyung dan jatuh dari jangkauan badai. Perisai energi berwarna darah di tubuhnya hancur berkeping-keping. Jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam kekuatan mengerikan ini. Meskipun sangat kejam bagi mereka, bagi jiwa-jiwa pendendam yang terkurung ini, kembali ke dunia mungkin bukan hal yang buruk. Ia tak lagi setenang sebelumnya. Pakaiannya compang camping dan wajahnya pucat pasi. Ia menatap Ye Xiwen dengan tak percaya. Jika ia beruntung tadi, serangan ini membuatnya melihat dengan jelas kekuatan mengerikan Ye Xiwen. Dengan terobosannya ke tahap akhir Sage Agung setengah langkah, kekuatannya telah melampaui dirinya sendiri. Ini adalah hal yang mengerikan baginya. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu lawan seperti itu. Suesa tanpa ragu berbalik dan segera melarikan diri. Melarikan diri ke lembah Raja Obat. Di sana ada seorang penguasa darah yang merupakan seorang Sage Agung dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Sekuat apapun Ye Xiwen, ia tak tertandingi oleh penguasa darah yang merupakan seorang Sage Agung dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Saat itu, ia bisa menggunakan tangan penguasa darah untuk membunuh musuh yang kuat ini. Ye Xiwen, jangan. Dia mencoba kabur. Hentikan dia. Jeritan Yemo terdengar dari benak Ye Xiwen. Iblis tua yang licik ini telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Yang tak terhitung jumlahnya lebih berbahaya daripada pertempuran apapun yang pernah dialami Ye Xiwen.
Bisa dibilang ia juga telah melatih sepasang mata yang tajam. Hampir dalam sekejap, ia melihat niat Suesa, bahwa ia sedang mencoba kabur. Ye Siwen pun langsung bereaksi. Ia tak boleh membiarkan Suesa lolos. Begitu ia lolos, tak akan ada kesempatan untuk membunuhnya lagi. Ia tak yakin bisa mengalahkan penguasa darah di lembah Raja Obat. Bahkan jika ia memanggil klon binatang bintang, ia pun tak yakin. Kini, fusi klon binatang bintang telah mencapai momen paling kritis. Karena Ye Siwen tiba-tiba memiliki banyak kekayaan, ia tak membiarkan budak darah menyerap jiwa binatang bintang sedikit demi sedikit seperti biasa, melainkan berencana melahapnya sekaligus. Selama ia bisa melahap jiwa binatang bintang dewasa sekaligus, budak darah itu juga akan mengalami pertumbuhan pesat dan mencapai alam pertapa agung kesempurnaan agung sekaligus. Pada saat itu, dengan bantuan klon binatang bintang, ia akan benar-benar tak terkalahkan di alam transenden. Selama ia tak bertemu orang kuat di alam transenden, bahkan jika ia bertemu musuh sekuat apapun, Ye Siwen pasti akan lolos. Terlebih lagi, yang terpenting adalah saat itu, Ye Siwen tidak perlu lagi mengerahkan pil-pil esensi spiritual yang tak terhitung jumlahnya ini jika ingin mengendalikan klon binatang bintang. Alasan mengapa hal itu diperlukan sebelumnya adalah karena budak darah itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan jiwa binatang bintang yang masih di bawah umur ini. Setelah menelan secercah jiwa binatang bintang dewasa, ia tiba-tiba memiliki kemampuan pencocokan dan dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya. Jadi tentu saja ia tidak lagi membutuhkannya. Justru karena mustahil untuk mengalahkan Blood Lord bahkan jika dia mengerahkan klon Star Beast. Jadi dia harus membunuhnya dalam lotere alam semesta. Mau pergi. Bab 689 Pembunuhan Darah. Mau pergi. Ye Siwen mencibir dan langsung mengejarnya. Meskipun ia menggunakan Blood Kill sebagai batu asah untuk mengasah dirinya, perasaan tertekan dan terhempas berulang kali membuatnya marah. Jika aku tidak mengalahkan Suesa, bagaimana aku bisa membenarkan darah dan saripati yang baru saja aku muntahkan? Klang. Suara pedang yang keras terdengar, dan cahaya pedang menerangi separuh alam semesta. Ye Siwen mengangkat pedangnya dan menebas tepat di tempat. Ketika Suesa melihat Ye Siwen telah memblokir semua rute pelariannya dengan satu pedang, tatapan tajam langsung terpancar di matanya. Ia tidak tahu berapa banyak orang yang telah ia bunuh sejak debutnya untuk mendapatkan nama Suesa. Dengan reputasi sehebat itu, ia tentu tidak akan menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang telah ia renggut. Saat ini, tidak ada jalan untuk mundur, dan ia terpaksa bertindak ganas. Ia juga mengerti bahwa jika ia tidak membunuh Ye Siwen saat ini, ia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pertempuran hanya akan berlangsung sesaat, dan hasilnya mungkin sudah ditentukan. Jika ia tidak bisa membunuh Ye Siwen, maka ia mungkin tidak akan bisa menunggu Suezun untuk menyelamatkannya. Hingga saat ini, belum ada kabar tentang penguasa darah. Jelas bahwa ia telah dijerat oleh beberapa orang suci agung di lembah Raja Obat. Setidaknya untuk sementara, mustahil bagi mereka untuk membantunya. Gelombang berwarna darah di tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan dahsyat. Ia benar-benar ingin melakukan upaya terakhir. Jika ia tidak bisa membunuh Ye Siwen saat ini, ia tidak akan punya jalan keluar. Semua seni bela dirinya langsung aktif dan muncul di belakangnya. Berbagai fenomena aneh pun muncul. Sosok raksasa berwarna darah terbentuk di belakangnya. Tingginya puluhan kaki. Di alam semesta, sosok itu menyerupai raksasa, seukuran gunung kecil. Di dalam sosok berwarna darah ini, banyak pasang tangan muncul. Masing-masing menampilkan keterampilan bela diri yang unik. Semua ini diperoleh selama bertahun-tahun, melalui proses pemusnahan keluarga dan pembantaian lawan yang kuat. Setiap keterampilan cukup kuat untuk mengguncang kehampaan. Dan sekarang, semuanya bergetar keluar dari tangannya. Namun, salah satu dari keterampilan bela diri ini saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh wilayah. Dan mengaktifkan salah satunya kemungkinan besar akan membutuhkan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, dengan begitu banyak keterampilan sekaligus, orang bisa membayangkan tekanan yang sangat besar padanya. Energi sejati dalam tubuhnya sama sekali tidak dapat digunakan. Tetapi saat ini ia menampilkan seni bela diri ini sepenuhnya.
Dan apa yang terkonsumsi bukanlah energi sejati, tetapi saripati kehidupan dan darahnya. Esensi dan darah di tubuhnya membara dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia telah melihat bahwa setelah terobosan Ye Xiwen, kekuatannya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika dia tidak bisa melawan Ye Xiwen dengan sekuat tenaga, maka dia akan dibunuh oleh Ye Xiwen. Daripada itu, lebih baik bertarung sampai mati dan membunuh Ye Xiwen. Meskipun melakukan hal tersebut, dia pasti akan menderita luka yang tidak dapat diperbaiki. Tetapi itu jauh lebih baik daripada mati di tangan semut yang tidak pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Pergi ke neraka, Suesa meraung marah dan terpaksa masuk ke dalam situasi putus asa. Bahkan seekor anjing yang putus asa pun akan melompati tembok, apalagi pria sekejam dan sebrutal dia. Bayangan darah di belakangnya mulai bergemuruh dan bergerak, menyerang dengan kecepatan kilat, dan setiap lambaian tangannya menghasilkan gelombang darah yang tak berujung. Setiap gerakannya dipenuhi dengan ranah seni bela diri yang berbeda. Meskipun Suesa kejam dan mentalnya terdistorsi, bakatnya tidak kalah dari seorang jenius biasa. Ia juga mampu mengembangkan dirinya hingga tingkat tersebut. Ia bisa dikatakan jenius. Pada saat ini, dia mengeluarkan semua pemahamannya tentang seni bela diri sekaligus, siap membunuh Ye Xiwen dalam satu serangan. Dia hanya bisa bertahan hidup setelah membunuh Ye Xiwen. Dia tidak punya pilihan lain. Ye Xiwen memasang ekspresi serius. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Suesa sudah murka dan siap bertarung sampai mati. Ayo, biarkan aku melihat jurus terkuatmu. Mata Ye Xiwen berkobar dengan semangat juang, dan aura keilahian emas di tubuhnya langsung terpancar. Aku akan menghancurkan kepercayaan dirimu. Kau pikir kau siapa? Kau ingin membunuhku. Mula-mula ia bagaikan seekor kelinci yang dikerumuni singa. Dipermainkan. Dipermainkan sebelum dimakan hidup-hidup. Persis seperti memperlakukan seekor semut. Dia sudah lama menyimpan dendam. Belum lagi Suesa yang sangat kejam. Dari ilmu bela dirinya, orang bisa tahu bahwa dia telah membunuh banyak orang. Dia pantas dihukum oleh langit dan bumi. Pedang pemakaman, teriak Ye Xiwen. Dan niat pedangnya berubah menjadi energi pedang, bersinar di separuh langit. Menghadapi semua kemampuan bela diri Suesa, ia tidak menunjukkan semua kemampuan bela dirinya seperti Suesa, melainkan hanya berubah menjadi pedang panjang yang besar. Satu pedang dapat mematahkan semua hukum. Inilah caranya. Sederhananya, satu kekuatan dapat mematahkan semua hukum. Hukum apapun, kekuatan magis apapun, atau seni bela diri apapun. Semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatannya yang maha dahsyat. Pedang panjang itu melintasi langit, membuat retakan besar dan langsung mengenai bayangan darah besar itu. Pedang panjang itu tajam, dan semua gerakan tinju, pisau, pedang, dan seni bela diri dibombardir kepadanya. Tetapi semuanya runtuh dalam sekejap mata di bawah cahaya pedang, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada cahaya pedangnya. Boom! Seluruh bayangan darah itu tersungkur di bawah pedang Ye Xiwen, berteriak dan meraung. Ia baru saja melancarkan gerakan pertamanya, tetapi dipatahkan oleh Ye Xiwen. Ia hendak menunjukkan keganasannya dan menerkam Ye Xiwen, tetapi ia tidak menyangka gerakan Ye Xiwen lebih cepat, dan ia menebasnya dengan pedang berikutnya dalam waktu hampir sepersekian detik. Pedang pemakaman. Boom! Pedang itu membelah langit, dan cahaya pedang itu mengenai tubuh bayangan darah itu. Salah satu lengannya terpotong, dan darah mengalir deras seperti sungai, menyembur keluar dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Suesa benar-benar tak percaya. Jurus mematikan terkuatnya, makhluk yang ia panggil setelah membakar seluruh darah dan esensi di tubuhnya, dikalahkan di depan Ye Xiwen. Bayangan darah itu masih meraung, bagaikan monster yang terluka, melolong ke langit, seolah ingin mencabik-cabik langit. Ia ingin berdiri, tetapi Ye Xiwen menebasnya dengan pedang lain. Pedang pemakaman langit. Pedang ini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada pedang sebelumnya. Ye Xiwen juga memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang ini. Energi sejati di tubuhnya terkuras habis dalam sekejap. Bahkan pil Ling Yuan di cermin Tian Yuan terbakar hebat, berubah menjadi bola-bola energi spiritual yang mengalir ke tubuh Ye Xiwen. Swiss. Ujung pedang itu memancarkan cahaya menyilaukan bak matahari.
memancarkan cahaya keemasan tak berujung, hampir menyelimuti alam semesta dalam sekejap. Kemanapun pedang itu lewat, pedang itu begitu dahsyat dan menghancurkan kehampaan. Gelombang darah tak berujung yang menyembur keluar dari bayangan darah juga langsung menguap dalam cahaya pedang yang dahsyat ini. Jiwa-jiwa yang penuh dendam tak terhitung jumlahnya terperangkap dalam formasi itu tanpa sempat meratap. Puci, suaranya seperti pedang yang menusuk daging. Tidak ada ledakan besar, tetapi cahaya pedang menebas tubuh bayangan darah itu. Dan hampir semuanya, dari ujung kepala hingga ujung kaki, menguap. Cahaya pedang yang tajam langsung menghancurkan semuanya berkeping-keping. Robek, seluruh bayangan darah terbelah menjadi dua bagian di tempat, berubah menjadi nanah dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Lalu menguap seketika, seolah-olah tak pernah muncul di alam semesta. Ah! Aku tidak mau terima ini. Teriak Suesa dengan sedih dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian di tempat, bersama bayangan darah itu. Ye Xiwen mendengus dingin. Lalu dengan sekali genggaman tangan besarnya, dia langsung menarik jiwa Suesa keluar dari tubuhnya yang terbelah dua. Cahaya pedang Ye Xiwen begitu tajam hingga membelah pria dan jiwanya menjadi dua bagian. Banyak informasi terpotong menjadi dua dan sama sekali tidak lengkap. Namun, meskipun begitu, banyak hal masih bisa diungkap dengan menggunakan teknik pencarian. Jiwa, Ye Xiwen tidak ingin memeriksa jiwa Suesa secara impulsif, tetapi ia merasa sedikit penasaran. Bagaimana bisa para bandit serigala darah tiba-tiba muncul di sini pada saat ini dan melancarkan serangan mendadak pada saat ini? Dan yang terpenting bukan ini. Yang terpenting adalah meskipun Lembah Yaowang bukanlah sekte yang sangat kuat dan kekuatannya tidak terlalu besar, ada satu hal yang sangat penting, yaitu, Lembah Yaowang adalah sekte alkimia. Setiap hari, Lembah Yaowang menjual pil yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak diketahui berapa banyak pendekar yang telah diuntungkan oleh Lembah Yaowang. Jika ular itu tidak dibunuh, dengan daya tarik Lembah Yaowang, saya khawatir para bandit serigala darah juga tidak akan mudah. Inilah mengapa Lembah Yaowang mampu bertahan hingga hari ini. Karena selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, terlalu banyak pendekar yang telah diuntungkan oleh Lembah Yaowang. Oleh karena itu, bandit serigala darah memusnahkan banyak sekte dan kekuatan. Tetapi hanya ada sedikit catatan tentang mereka yang menyerang sekte alkimia ini. Namun, setelah memeriksa ingatan spiritual Suesa, Ye Xiwen terkejut, karena para bandit serigala darah sama sekali tidak tanpa akar. Di belakang mereka terdapat alam Yuhua. Bahkan Suezun dan Suesa adalah murid dari sekte Yuhua. Hanya saja mereka telah lama meninggalkan sekte Yuhua dan membentuk bandit serigala darah sendiri. Perlahan-lahan membangun nama untuk diri mereka sendiri. Namun, mereka sebenarnya masih menjadi murid sekte Yuhua secara diam-diam, didukung oleh sekte Yuhua, sehingga tingkat kultivasi mereka berkembang pesat. Berkat dukungan dari sekte Yuhua pula, bandit serigala darah mampu menghindari beberapa serangan dari semua kekuatan besar. Pada saat yang sama, para bandit serigala darah menggunakan sebagian sumber daya yang diperoleh dari pasukan yang telah mereka basmi selama bertahun-tahun untuk mengembangkan bandit serigala darah, dan sebagian besar sumber daya tersebut diserahkan kepada sekte Yuhua. Meskipun masing-masing sekte dan pasukan ini jauh lebih lemah daripada sekte Yuhua, mereka semua telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki fondasi yang sangat dalam serta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sekte Yuhua pun akan meraup keuntungan besar jika mereka mendapatkannya. Belum lagi kekayaan yang terkumpul setelah menyapu bersih begitu banyak pasukan benar-benar di luar imajinasi. Lebih dari ratusan miliar piling yuan. Melihat ini, Ye Xiwen tak kuasa menahan napas. Pantas saja para bandit serigala darah tak meninggalkan siapapun hidup kemanapun mereka pergi. Tak pernah mengambil tawanan. Jadi itulah alasannya. Untuk mencegah kebocoran. Bab 690 mengambil keuntungan dari kekacauan. Para bandit serigala darah terkenal kejam di langit berbintang di dekatnya. Mereka telah melakukan berbagai kejahatan. Dan tak seorang pun tahu berapa banyak ketidakadilan yang telah mereka lakukan. Orang-orang murka dan banyak yang ingin memakan mereka hidup-hidup. Jika para bandit serigala darah tidak mampu menghindar setiap saat, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Mudah dibayangkan betapa dibencinya para bandit serigala darah.
Kekuatan sebesar itu bahkan membuat para penguasa sekte Feixing, penguasa alam Feixing di dekatnya, khawatir dan datang untuk mengepung dan menekan mereka. Meskipun mereka menderita kerugian besar saat itu, mereka masih berhasil melarikan diri. Tentu saja, tak seorang pun ingin mengaitkan orang terkenal seperti itu dengan dirinya sendiri. Bahkan raksasa di kedalaman langit berbintang seperti Sekte Yuhua pun akan kehilangan dukungan banyak orang jika terungkap hubungannya dengan bandit serigala darah. Meskipun para raksasa ini mendapatkan ketenarannya melalui pertarungan, begitu mereka membuat iri dan diingat oleh semua orang. Itu sudah cukup untuk membuat mereka sakit kepala. Apalagi para bandit serigala darah itu sangat brutal. Jika ada yang tahu bahwa mereka dikirim oleh Sekte Yuhua, maka tak seorang pun akan percaya pada Sekte Yuhua sejak saat itu. Dan tak seorang pun akan bekerja sama dengan Sekte Yuhua. Belum lagi kehancuran mereka. Mustahil bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Meskipun dengan risiko sebesar itu, Sekte Yuhua tetap melakukannya. Mereka terpaksa melakukannya hanya karena satu alasan, yaitu, seekor kuda tidak bisa gemuk tanpa rumput di malam hari. Bagaimana mungkin uang yang terkumpul melalui kerja keras bisa secepat uang yang diperoleh melalui rampasan? Dalam ribuan tahun sejak kebangkitan bandit serigala darah, triliunan pil Ling Yuan telah diangkut kembali ke Sekte Yuhua, yang jelas merupakan jumlah kekayaan yang sangat besar. Terlebih lagi, para bandit serigala darah mungkin hanya salah satunya. Mungkin ada kekuatan lain yang didukung dengan cara ini. Kekayaan yang terkumpul begitu mengerikan hingga sulit dibayangkan. Lebih dari 4 miliar pil yuan spiritual dari Suesa saja jatuh ke tangan Ye Xiwen. Sebagai wakil komandan bandit serigala darah, ia telah menjarah begitu banyak sekte. Meskipun sebagian besar kekayaan diserahkan kepada sekte-sekte tersebut, sebagian kecil yang tersisa sudah cukup untuk membuatnya sangat kaya. Ye Xiwen hanya bisa menghela napas. Memang benar seekor kuda tidak bisa gemuk tanpa rumput malam. Bagi seorang Great Sage rata-rata, bahkan seorang master di tahap Great Sage akhir, memiliki 10 miliar sudah cukup baik. 4 miliar, apalagi 4 miliar, adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh seorang Great Sage rata-rata. Dan ini baru sebagian dari dirinya. Masih banyak lagi yang ada di sarangnya. Bahkan Ye Xiwen pun takjub melihat betapa kayanya pria ini. Bahkan orang seperti Ye Xiwen tidak mungkin memiliki kekayaan sebanyak itu. Namun, bahkan Suesa tidak tahu banyak tentang mengapa para bandit serigala darah tiba-tiba menyerang lembah Raja Obat. Ia hanya tahu bahwa itu adalah perintah dari Sekte Yuhua, yang mengharuskan mereka menjarah sekte-sekte alkimia di dekatnya dan menyita semua ramuan mereka. Kemudian bandit serigala darah akan menghilang sepenuhnya, dan mereka akan kembali ke Sekte Yuhua. Lagi pula, setelah melakukan hal seperti ini, para bandit serigala darah pasti akan menjadi musuh publik. Aku khawatir bahkan alam bintang terbang pun akan benar-benar murka kali ini. Dan kecuali para bandit serigala darah dibasmi, tidak akan ada cara untuk meredakan kemarahan publik. Hanya ada beberapa berita samar bahwa Sekte Yuhua tampaknya sedang merencanakan beberapa tindakan besar dan terus-menerus mengumpulkan berbagai sumber daya. Jika seseorang dari alam semesta ini, mereka mungkin tidak akan mengerti tindakan besar apa yang direncanakan Sekte Yuhua, tetapi Ye Xiwen segera memahaminya. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan alam Zhenwu. Di alam Zhenwu, sepertinya badai akan datang baru-baru ini. Berita tentang serangan Sekte Yuhua yang akan segera terjadi terhadap Akademi Zhenwu tersebar hampir di mana-mana. Tetapi hanya itu saja beritanya. Kapan Sekte Yuhua akan menyerang dan seberapa besar skala serangannya selalu menjadi misteri. Tetapi dari insiden ini, Ye Xiwen dapat melihat bahwa tindakan yang direncanakan oleh Sekte Yuhua mungkin merupakan skala terbesar di dunia. Jika tidak perlu mengumpulkan begitu banyak ramuan dan masih mengumpulkannya di mana-mana. Sekte Yuhua telah mendominasi dunia Yuhua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan telah mengumpulkan fondasi yang begitu kuat sehingga sulit membayangkan bahwa pasti ada begitu banyak eliksir. Tindakan seperti apa yang akan membuat Sekte Yuhua mulai mengumpulkan eliksir dengan segala cara? Begitu pertarungan dimulai, pil pasti akan habis seperti air. Entah itu untuk mengobati luka, mengisi kembali energi sejati, atau merangsang potensi. Semua jenis pil dibutuhkan.
Tidaklah bercanda untuk mengatakan bahwa pil-pil itu habis seperti air. Sekte Yuhua telah mulai mengumpulkan ramuan dengan segala cara yang diperlukan, yang menunjukkan bahwa tindakan ini juga merupakan masalah besar di mata Sekte Yuhua. Menurut Ye Xiwen, selain serangan terhadap Akademi Zhenwu, tidak ada hal lain yang dapat menyebabkan Sekte Yuhua bertindak seperti ini. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tak kuasa menahan rasa dingin di punggungnya. Jika ini benar-benar terkait dengan serangan terhadap Akademi Zhenwu, maka dari fakta bahwa para bandit serigala darah bertekad untuk mengumpulkan ramuan itu dengan segala cara, dapat dilihat bahwa serangan Sekte Yuhua terhadap Akademi Zhenwu sudah dekat, dan bahkan mungkin akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa tahun sudah cukup bagi seluruh Sekte Yuhua yang besar untuk dimobilisasi sepenuhnya. Saat itu, menghadapi serangan dahsyat Sekte Yuhua, akan menjadi pertanyaan besar apakah Akademi Zhenwu dapat menahannya. Jika dia punya pilihan, Ye Xiwen ingin menjauh, tetapi dia tidak bisa, karena di Sekte Yuhua, dia memiliki sesama murid dan teman, dan di kerajaan Yue Agung, ada orang tuanya, saudara laki-laki, saudara perempuannya, dan sekelompok besar orang dari keluarga Ye. Semua kendala ini membuat Ye Xiwen mustahil untuk pergi begitu saja. Karena ia tidak bisa pergi begitu saja, hanya ada satu cara, yaitu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya dan bertahan dari serangan dahsyat Sekte Yuhua yang akan datang. Ye Xiwen menarik napas dalam-dalam. Mengetahui kebenaran tidak membuatnya merasa lega. Sebaliknya, itu hanya membuatnya semakin tertekan. Ye Xiwen, apapun yang terjadi, Sekte Yuhua akan segera menyerang. Jika kau ingin meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, cara terbaik adalah dengan meraih pil Hao Yuan hati ungu. Jika kau berhasil mencapai alam sage agung, maka situasimu akan benar-benar berbeda. Kata Ye Mo, sebenarnya, menurut rencana iblis agung ini, Ye Xiwen tidak perlu tinggal diam sama sekali. Saat ini, melarikan diri ribuan mil jauhnya adalah hal yang tepat. Kembali sekarang sama sekali tidak akan membantu. Kekuatannya cukup untuk mengintimidasi satu pihak di hari kerja, tetapi dalam bentrokan antara raksasa seperti Sekte Yuhua dan Akademi Zhenwu, hal itu sama sekali tidak layak disebut. Terlebih lagi, kekuatan Sekte Yuhua tidak hanya sedikit lebih kuat daripada Akademi Zhenwu. Dalam hatinya, Akademi Zhenwu tidak memiliki peluang untuk menang. Karena tidak ada peluang untuk menang, diratakan dengan tanah hanyalah masalah waktu. Jika Ye Xiwen tetap tinggal, ia akan mati, sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Namun, ia juga sangat memahami karakter Ye Xiwen. Ia sangat memahami karakter Ye Xiwen dan tahu bahwa Ye Xiwen tidak akan pernah benar-benar meninggalkan orang-orang itu. Karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk membantu Ye Xiwen meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya, ia bisa bertahan hidup. Ada satu hal yang tidak ia katakan kepada Ye Xiwen, yaitu harapan sejatinya. Harapan itu sebenarnya ada pada klon binatang bintang. Setelah budak darah melahap jiwa binatang bintang dewasa, ia akan dapat menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh binatang bintang yang masih di bawah umur. Pada saat itu, ia akan dapat langsung terbang menuju Sage Agung dan kesempurnaan agung. Bahkan jika ia bertemu dengan orang kuat di alam transenden, masih ada harapan untuk lolos. Inilah jaminan sejati Ye Xiwen. Jika tidak, bahkan jika dia menjadi seorang Sage Agung, itu tidak akan ada gunanya. Ya, Ye Xiwen mengangguk, dan berkata, sekarang setelah dia tahu Sekte Yuhua mungkin akan melancarkan serangan dahsyat ke Akademi Zhenwu, satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Ye Xiwen adalah meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu akan hancur dalam serangan gencar Sekte Yuhua. Dia sangat merasa bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup dan dia harus meningkatkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Pil Hao Yuan hati ungu adalah metode yang paling efektif saat ini. Seberapapun efektifnya setelah mencapai level Sage Agung, kita harus mencapai level Sage Agung terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen sama sekali tidak ragu. Auranya tiba-tiba berubah, dan ia mulai berlatih teknik pengembunan napas. Ia segera berubah menjadi bandit serigala darah dan langsung menyerbu atmosfer bintang lembah Yaowang.
Kemampuannya menyembunyikan napas begitu ajaib sehingga ia telah berlatih selama entah berapa tahun. Mustahil bagi bandit serigala darah biasa untuk melihat penyamarannya. Bahkan jika ia berjalan di depan Blood Lord, ia yakin Blood Lord tidak akan bisa melihat penyamarannya. Melihat sekeliling, perang terjadi di mana-mana. Saat itu, pertempuran di langit hampir terhenti. Langit telah sepenuhnya dikuasai oleh para bandit serigala darah. Tanpa bantuan eksternal, efektivitas tempur para murid Lembah Raja Obat sama sekali tak tertandingi oleh para bandit serigala darah yang akhirnya membunuh. Ye Xiwen turun dari langit dan mendarat di Lembah Raja Obat. Saat ini, pertempuran masih sangat sengit di markas Lembah Raja Obat. Tetapi para murid Lembah Raja Obat sudah mundur selangkah demi selangkah. Tidak ada cara untuk melawan serangan bandit serigala darah. Di langit yang jauh, beberapa Santo Agung mengepung Raja Darah dan terlibat dalam pertempuran sengit. Ketika seorang guru tingkat Santo Agung beraksi, baik para bandit serigala darah maupun murid-murid Lembah Raja Obat tidak berani mendekat. Jika tidak, angin kencang saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka sampai mati, membuat mereka tak punya ruang untuk bermanuver. Akan tetapi, dibandingkan dengan saat Ye Xiwen pergi, masih ada satu lagi Great Sage yang lebih tua, yang juga berada di puncak tahap tengah Great Sage dan merupakan tetua agung dari Lembah Raja Obat. Bersama Tian Butong, King Xuanzi, Yao Buping, dan Mu Zhengye, total 5 orang suci agung bergabung untuk menyerang Blood Zone. Meskipun Blood Zone terjerat dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu, ia cukup tenang. Meskipun ia tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu, para orang suci agung ini tidak dapat menjadi ancaman nyata baginya. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Tiba-tiba, penguasa darah meraung, dan beberapa orang bergabung untuk mencari kelemahannya. Tombak panjang itu bagaikan naga darah, menembus langit dan bumi dalam sekejap, lalu muncul di hadapan Tetua Agung Lembah Raja Obat dalam sekejap. Uci, Tetua Agung Lembah Raja Obat tertusuk dan terpaku ke tanah, darah mengalir kemana-mana.